Halo, selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pagi ini Pak Guru menyapa salam hormat, selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Nah, anak-anakku, pagi ini Pak Guru akan menerangkan atau membahas materi pembelajaran kita, yaitu bidang studi PPKN. Dengan materi pembelajaran kita, indikatornya yaitu tentang mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila yang terdapat dalam buku bupetik Anda halaman 19. Nah, anak-anakku, kalau kita belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila, yang pertama adalah kita mengetahui apa itu Pancasila. Nah, Pancasila adalah kita kenal bahwa itu adalah merupakan dasar negara kita, yaitu dasar negara kita Indonesia. Kita telah mengetahui bersama bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia, maka disitulah juga menjadi pedoman akan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupan kita bangsa Indonesia. Berarti dalam kehidupan kita setiap hari juga kita harus bersikap dan berperilaku harus sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Nah, anak-anakku yang Pak Guru banggakan bahwa dalam sila Pancasila kita kenal ada 5, yaitu dari masing-masing sila tersebut memiliki nilai luhur yang berbeda-beda. Tetapi anakku perhatikan dari perbedaan nilai-nilai luhur yang ada, tapi masih atau tetap ada saling berkaitan antara satu sila dengan sila yang lain. Mari anak-anakku, Pak Guru ajak anak-anakku, kita akan mengetahui atau mengenal dari 5 sila yang memiliki nilai-nilai luhur masing-masingnya. Pak Guru kasih gambaran bahwa untuk nilai luhur sila pertama itu adalah nilai ketuhanan, sila kedua adalah nilai kemanusiaan, sila ketiga adalah nilai persatuan, sila keempat adalah nilai kerakyatan, dan sila yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Pak Guru akan menjabarkan dari masing-masing sila. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana anak-anakku nilai luhur yang terdapat pada sila pertama Pancasila seperti tadi Pak Guru katakan bahwa itu adalah nilai ketuhanan. Berarti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini meyakini dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu merupakan sebagai ciptaan kita sebagai manusia. Berarti kita memiliki kebebasan untuk memeluk suatu agama serta kita menjalankan ibadah atau doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena itu juga kita juga harus saling menumbuhkan rasa hormat, menghormati, menghargai antar satu umat beragama dengan umat beragama yang lain. Dan juga harus kita menciptakan suasana harus saling menyayangi karena kita semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Berarti dalam kehidupan kita, contohnya yang biasa kita lihat, amati, itu berarti kita harus menumbuhkan sikap toleransi dalam beragama. Contoh yang lain adalah ketika teman kita yang berbeda agama sedang melakukan ibadah, berarti kita tidak boleh mengganggu. Itu yang Pak Guru gambarkan nilai-nilai luhur yang terdapat pada sila pertama, yaitu nilai
ketuhanan. Kita lanjut ke sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anakku, nilai yang terdapat di dalamnya itu adalah nilai kemanusiaan. Berarti kita sebagai manusia ciptaan Tuhan pasti memiliki kedudukan, harkat dan derajat yang sama. Berarti kita harus juga memiliki atau harus saling menghargai di antara kita. Berarti kita harus menumbuhkan rasa peduli ataupun kita harus menumbuhkan rasa harus saling tolong-menolong di antara kita. Berarti kita harus membantu atau menolong kepada umat atau siapapun, tetangga kita atau orang lain yang mengalami musibah atau kekurangan dalam kehidupannya. Berarti kita pun harus menumbuhkan sikap tolong atau membantu, tapi ingat harus dari dalam hati, tidak bisa dipaksakan. Kita lanjut yang nilai luhur sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, anakku, nilai luhur yang terdapat di dalamnya adalah nilai persatuan. Berarti anak-anakku, kita sebagai bangsa Indonesia ini pasti terdiri atas berbagai atau bermacam suku, bangsa, budaya, dan agama. Tetap kita harus saling menghargai, menghormati, dan menumbuhkan akan sikap bersatu supaya dapat menciptakan hidup atau rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup kita berbangsa. Disitulah juga kita akan menumbuhkan sikap bersatu untuk menjalankan tugas kita, yaitu terhadap budaya yang ada. Berarti kita harus tetap menjaga dan melestarikan budaya yang ada di suatu daerah. Dan juga berarti kita punya nilai atau rasa untuk cinta terhadap tanah air kita sendiri. Kita lanjut di sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, di mana dalam sila keempat ini terdapat nilai luhurnya adalah nilai kerakyatan. Berarti anak-anakku, kita sebagai bangsa Indonesia ini harus menjunjung tinggi akan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah atau problem. Jadi intinya bahwa anak-anakku, dengan bermusyawarah itu kita akan menumbuhkan suatu semangat, yaitu semangat kekeluargaan untuk menghasilkan keputusan bersama atau kepentingan banyak orang. Disitulah perbedaan-perbedaan yang ada kita bahas supaya bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik. Nah, anak-anakku, pasti dalam kehidupan kita setiap hari kita biasa lakukan yang Pak Guru kasih gambaran bahwa kita harus menyepakati akan hasil musyawarah yang telah diputuskan. Kalau di sekolah biasanya pemilihan ketua kelas ataupun di lingkungan masyarakat kita itu biasanya ada pemilihan ketua RT, RW ataupun sampai tingkat atas atau kelurahan dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah kita pun harus menghormati dan terima dengan lapang dada. Kalau dalam musyawarah ketika pribadi kita tidak dipilih, berarti kita harus mengalah. Berarti kita harus menerimanya dengan lapang dada. Yang keempat, yang berikutnya adalah kita pun harus menumbuhkan akan sikap keterbukaan, kejujuran dalam bermusyawarah, sehingga kita menghindari bersama akan rasa perpecahan atau kecurigaan dan lain sebagainya. Jadi intinya anakku, dalam sila keempat itu kalau bermusyawarah berarti kita harus menghormati, menghargai dan menumbuhkan sikap-sikap keterbukaan
kejujuran, serta harus kita terima dengan lapang dada. Sila yang ke-5, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku, nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai keadilan sosial. Berarti kita sebagai pribadi manusia pasti memiliki hak dan kewajiban. Nah, anak-anakku, antara hak dan kewajiban itu harus kita jalankan secara seimbang. Kita tidak bisa menuntut hak sebelum kita menjalankan kewajiban kita. Berarti kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab supaya secara bersama, supaya apa yang kita kerjakan itu kita bisa terima atau mendapatkan. Pak Guru kasih gambaran, pengertian hak adalah segala sesuatu yang akan kita peroleh atau terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita jalankan atau laksanakan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus kita jalankan, harus seimbang. Nah, anak-anakku, dalam sila yang kelima ini intinya adalah anakku perhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban seperti tadi Pak Guru sudah katakan dalam menjalankan tugas. Berikutnya adalah kita harus ikut mendukung pembangunan di berbagai bidang kehidupan sosial di masyarakat. Setelah kita mendukung, membangun, berarti yang berikutnya adalah kita harus menjaga dan merawatnya dalam fasilitas yang ada yang telah kita bangun tersebut supaya jangan sampai rusak. Itulah anak-anakku gambaran pembelajaran kita pada hari ini tentang mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila Pancasila. Sebagai akhir dari pembelajaran pembahasan materi kita pada pagi hari ini, Pak Guru memberikan tugas, anakku perhatikan di buku Anda halaman 20, buku bibliotek halaman 20, anakku mengerjakan nomor 2, nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 itu di halaman 20 sampai halaman 21 serta di nomor 5 halaman 22. Pak Guru ulangi lagi. Untuk penugasan anak-anakku buka buku bibliotek halaman 20 sampai 21 nomor 2 dan 3. Di halaman 22 anakku kerja nomor 5. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.